Nah, kebayang nggak sebuah peradaban Islam yang saking majunya bisa ngebangun kota paling mewah di dunia, punya ilmuwan-ilmuwan jenius kayak Al-Khawarizmi sama Ibnu Sina, tapi akhirnya runtuh cuman dalam satu malam karena darah, pengkhianatan, dan api. Hello everyone, welcome back to my channel. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Oh ya, buat yang pertama kali mampir, kalian bisa nih support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, kali ini kita akan membahas sejarah singkat kekhalifahan Abbasiyah, sebuah kekhalifahan yang lahir dari revolusi, tumbuh jadi peradaban paling keren di dunia Islam, tapi akhirnya lenyap di tangan pasukan Mongol. Dan yang menariknya, semua ini bukan cuma kisah perang atau politik. Ini cerita tentang ambisi manusia, ilmu pengetahuan, dan gimana kekuasaan bisa jadi pedang bermata dua. So, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Oke, kita mulai dari awal banget. Sebelum ada Abbasiyah, dunia Islam itu dikuasai sama Bani Umayyah. Mereka ini berpusat di Damaskus dan sukses banget secara militer. Wilayah Islam waktu itu gila-gilaan luasnya, dari Spanyol di barat sampai India di timur. Tapi di balik itu semua ada masalah yang besar yang pelan-pelan meledak. Bani Umayyah ini dianggap terlalu fokus ke politik dan kekuasaan. Mereka lebih condong ke elit Quraisy dan sering banget ngebeda-ngebedain antara orang Arab dan non-Arab. Padahal banyak non-Arab yang udah masuk Islam dan ikut berjuang, tapi tetap aja mereka dipandang kelas 2. Dan dari sinilah mulai muncul rasa nggak puas. Nah, di balik layar ada kelompok kecil nih yang udah mulai main strategi. Mereka ini keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Mereka mulai nyusun gerakan rahasia, katanya mau balikin kekuasaan ke keluarga Nabi. Tapi yang mereka maksud bukan dari keturunan Sayyidina Ali, tapi garis dari Abbas. Nah, mereka jalan dengan cara yang halus banget, pakai propaganda, menyebar pesan lewat dakwah, dan bikin jaringan dari bawah tanah. Dan wilayah yang paling responsif waktu itu adalah Khurasan, wilayah timur Islam yang sekarang masuk ke Iran dan Afghanistan. Nah, di sana banyak kaum non-Arab yang ngerasa dianaktirikan nih sama Umayyah. Dan tokoh penting dari pergerakan ini adalah Abu Muslim Al-Khurasani, pemuda misterius, karismatik, dan brilian dalam strategi perang. Dialah yang akan memimpin revolusi besar di Khurasan tahun 747 Masehi. Nah, gerakan ini berkembang cepet banget sampai akhirnya pasukan mereka bentrok langsung dengan tentara Umayyah di Sungai Zab tahun 750 Masehi, dan hasilnya pasukan Umayyah kalah total. Khalifah terakhir mereka, Marwan II, terbunuh saat melarikan diri. Dan dari titik itulah dunia sudah berubah. Abu Al-Abbas As-Saffah naik tahta sebagai khalifah pertama Abbasiyah. Nah, nama As-Saffah sendiri artinya si penumpah darah. Dan sesuai namanya, di awal kekuasaan dia langsung melakukan pembantaian besar-besaran terhadap sisa-sisa keluarga Umayyah biar nggak ada ancaman balik. Dan ada satu kisah kelam yang terkenal banget, yang dimana As-Saffah ngundang para tokoh Umayyah buat jamuan besar. Mereka datang dikasih makan, tapi di tengah-tengah pesta tentara Abbasiyah datang dan langsung membantai semuanya. Nah, sambil makan malam, As-Saffah nyaksikan darah mengalir di lantai istana. Wah, revolusi emang selalu manis di awal ya, tapi selalu berdarah di belakangan. Dan dari darah itulah lahir dinasti baru yang kelak akan mengubah dunia.
Oke, setelah As-Saffah meninggal, kekuasaan pindah ke saudaranya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua Abbasiyah. Kalau As-Saffah adalah si penumpah darah, maka Al-Mansur ini bisa dibilang si arsitek peradaban. Dia bukan cuma jago politik, tapi juga dingin dan visioner banget. Salah satu gebrakannya yang paling monumental adalah membangun ibu kota baru. Bukan di Damaskus kayak Umayyah, tapi di tepi sungai Tigris, Irak. Namanya adalah Baghdad. Dibangun pada tahun 762 Masehi dengan desain lingkaran yang sempurna. Ini beneran unik banget untuk ukuran zaman itu. Nah, bagian tengahnya itu diisi istana megah bernama Dar al-Khilafah, dikelilingi masjid besar, dan di luar lingkarannya ada permukiman, pasar, dan benteng pertahanan. Desainnya ini bukan cuma artistik ya, tetapi juga filosofis. Lingkaran yang melambangkan kesempurnaan dan pusatnya adalah kekuasaan. Dan kota ini dibangun dengan tenaga ribuan arsitek dari Persia, India, dan Bizantium. Dan dari situlah Baghdad tumbuh menjadi jantung dunia Islam. Al-Mansur juga udah mulai nyusun sistem administrasi yang rapi banget. Dia bikin posisi wazir kayak semacam perdana menteri, terus mengatur pajak dan bikin jalur perdagangan aman dari timur ke barat. Bahkan pada masa itu, koin emas Abbasiyah menjadi standar ekonomi internasional. Oke, waktu berlalu dan Abbasiyah makin kuat nih, sampai tibalah pada masa Harun ar-Rasyid, khalifah paling legendaris dari dinasti ini, memimpin sekitar 786 sampai 809 Masehi. Kalau kamu pernah dengar nih kisah 1001 malam, yes, itu terinspirasi dari era Harun ar-Rasyid. Nah, masa pemerintahannya ini digambarkan penuh dengan kemewahan. Tapi bukan cuma itu, ekonominya stabil, perdagangannya ramai, dan Baghdad menjadi tempat di mana ide-ide dari berbagai bangsa bertemu. Bayangin nih ya, waktu itu Eropa masih berkutat sama perang salib dan feodalisme. Baghdad udah punya sistem rumah sakit, sekolah, perpustakaan, dan ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Nah, putranya Al-Ma'mun itu bahkan lebih gila lagi. Dia tuh sangat cinta banget sama ilmu pengetahuan, dan di masa pemerintahannya sekitar 813 sampai 833 Masehi, dia mendirikan Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Nah, tempat ini kayak semacam gabungan antara universitas, laboratorium, sama pusat riset. Dan para ilmuwan dari Yunani, Persia, India, dan Arab itu datang ke sana buat nerjemahin karya-karya filsafat, astronomi, matematika, dan kedokteran ke dalam bahasa Arab. Nah, dari sinilah lahir nama-nama besar yang sampai sekarang masih kita dengar. Al-Khawarizmi, bapak algoritma dan aljabar; Al-Farabi, filsuf yang dijuluki Aristoteles dari timur; Ibnu Sina, penulis Al-Qanun fi Al-Tib, buku kedokteran yang paling berpengaruh di dunia; dan Al-Haytham, ilmuwan optik yang jadi inspirasi ilmuwan barat ratusan tahun kemudian. Dan yang kerennya lagi, ilmuwan-ilmuwan ini bukan cuma nerjemahin, tapi juga ngembangin teori baru. Mereka bikin eksperimen, observasi, dan sistem ilmiah jauh sebelum istilah sains modern lahir di barat. Nah, semua kemasan itu mulai retak setelah wafatnya Al-Ma'mun, dan penyebabnya klasik banget, yaitu politik internal dan perebutan kekuasaan. Pertama, wilayah kekuasaan Abbasiyah itu terlalu luas, dari Spanyol sampai India, yang sulit banget dikontrol dari satu pusat. Yang akhirnya muncullah dinasti-dinasti kecil yang bilang, kami ini tetap setia sama khalifah, tapi prakteknya mereka sendiri-sendiri. Contohnya Aglabiyah di Afrika Utara, Tuluniyah di Mesir, dan Samanid di Persia. Nah, yang kedua itu masalah militer. Khalifah mulai rekrut tentara bayaran dari Turki. Nah, mereka awalnya cuma penjaga istana, tapi lama-lama jadi kekuatan politik yang sebenarnya. Sampai-sampai nih ada khalifah yang dibunuh langsung oleh tentaranya sendiri. Nah, yang ketiga, konflik sektarian makin panas. Pertentangan antara Sunni dan Syiah yang terus berlanjut, dan banyak pemberontakan yang ngerusak stabilitas. Akibatnya, kekuasaan
Abbasiyah mulai goyah. Baghdad masih megah dari luar, tapi di dalam fondasinya udah rapuh. Oke, abad demi abad berlalu dan makin banyak kekuatan baru muncul. Pada tahun 1945 Masehi, kelompok Syiah Bani Buweh dari Persia berhasil menguasai Baghdad. Khalifah masih ada, tapi cuman menjadi simbol spiritual, dan kekuasaan asli itu dipegang oleh Buweh. Lalu muncul lagi nih bangsa Turki Seljuk yang menyelamatkan Baghdad dari Buweh, tapi hasilnya sama aja. Khalifah cuman simbol, sedangkan pemerintahan dipegang oleh para sultan. Dan sampai akhirnya datanglah bencana paling besar dalam sejarah Islam. Pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, menyerang Baghdad. Dan jumlah pasukan Mongol itu diperkirakan lebih dari 150.000. Dan yang ngeri lagi, mereka nggak datang buat menaklukkan, tapi buat menghapus kota dari peta. Khalifah terakhir Abbasiyah di Baghdad, Al-Musta'sim, itu sempat disarankan buat menyerah, tapi dia menolak, percaya kalau Baghdad gak akan jatuh. Tapi nyatanya salah besar. Mongol mengepung kota selama 1 minggu, lalu menyerbu dengan brutal, dan dalam hitungan hari Baghdad jadi lautan darah. Ribuan manuskrip dari Bait Al-Hikmah dibakar dan dibuang ke sungai Tigris sampai airnya katanya berubah menjadi warna hitam karena tinta. Dan akhirnya Khalifah Al-Musta'sim dibunuh, yang katanya dibungkus karpet lalu diinjak-injak sampai mati supaya darahnya nggak tumpah di tanah Mongol. Wah, dalam seminggu cahaya peradaban yang bertahan 500 tahun padam total. Tapi nggak semua berakhir di situ ya. Beberapa anggota keluarga Abbasiyah itu berhasil kabur ke Mesir, dan di sana mereka dilindungi oleh dinasti Mamluk. Khalifah masih diakui, tapi cuman sebagai simbol spiritual, nggak punya kekuasaan politik lagi. Nah, barulah pada tahun 1517 saat Mesir ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah, gelar Khalifah Abbasiyah resmi berakhir. Tapi jejak mereka nggak pernah benar-benar hilang. Sistem administrasi modern, ilmu pengetahuan, bahkan cara belajar kita hari ini semuanya punya akar di masa Abbasiyah. Mereka mungkin tumbang ya, tapi ilmu yang mereka tinggalkan itu masih hidup, dan itu kekuatan sejati dari peradaban. Nah, dari kekhalifahan Abbasiyah itu nunjukin satu hal yang penting banget. Kalau ilmu dan persatuan jadi fondasi, maka peradaban bisa bersinar. Tapi begitu kekuasaan dan ego ambil alih, semuanya bakal runtuh. Mereka pernah nih punya segalanya, tapi kehilangan arah karena politik, keserakahan, dan perpecahan. Dan yang ironisnya, mereka jatuh bukan karena kekuatan dari luar, tapi karena api dari dalam. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.